Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah. Ketika ketaatan sulit kita lakukan, ketika istiqomah dalam kebaikan sulit kita pertahankan, dan juga ketika khusyuk dalam beribadah sulit kita dapatkan, maka sahabat semua, bisa jadi ada harta yang subhat, ada makanan atau minuman yang bercampur dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tubuh kita. Karena sesungguhnya setiap makanan, setiap minuman yang masuk ke dalam tubuh kita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung unsur haram, maka akan mematikan syaraf-syaraf ketaatan. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajak kepada kita untuk menjaga dari makanan yang haram dan senantiasa selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rizki yang thayyib, rizki yang baik, rizki yang halal, dan saya mohon kepadamu amalan yang diterima. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, sahabat semua, ketika mungkin anak kita, istri kita, saudara-saudara kita, atau keluarga kita sulit menerima nasihat untuk melakukan kebaikan, sulit menerima nasihat untuk meninggalkan maksiat, bisa jadi sahabat semua penyebabnya adalah ada harta yang subhat, ada harta yang bercampur dengan yang haram di rumah tangga kita. Karena itulah Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yang mana salah satu cara untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka adalah menjaga makanannya dari yang haram, menjaga minumannya dari yang haram, menjaga pakaiannya dari yang haram, kendaraan dari yang haram, menjaga tempat tinggal dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah itu maha suci dan hanya menerima yang suci. Perbuatan kebaikan yang dilakukan dari yang diharamkan oleh Allah maka tidak diridhoi oleh Allah, karena Allah itu maha suci dan hanya menerima yang suci. Ayah, Bunda, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, demikian juga ketika mungkin doa-doa kita belum segera diijabah oleh Allah, keinginan-keinginan kita yang kita lantunkan di sepertiga malam terakhir tidak juga diijabah oleh Allah, bisa jadi yang menghalanginya adalah hal-hal yang haram yang ada pada diri kita.
Karena sesungguhnya setiap apa yang diharamkan oleh Allah, maka ia menjadi penghalang terkabulkannya doa. Sebagaimana yang dikisahkan, ada seorang Yahudi dari kebangsaan Israel melakukan safar dan dalam kondisi lapar menjumpai sekelompok orang yang sedang memasak. Maka ia menghampiri sekelompok orang itu dan mengatakan, "Wahai sekalian orang-orang, saya minta ikan yang sedang kalian masak karena saya dalam kondisi lapar." Maka orang-orang itu menjawab, "Kami tidak sedang memasak ikan, tetapi kami sedang memasak daging babi." Maka orang Yahudi itu kemudian, "Tidak masalah, berikanlah kepada saya untuk saya makan." Maka kemudian orang-orang itu memberi makan daging babi itu kepada Yahudi yang musafir itu, dan kemudian makanlah ia daging babi itu, kemudian minumlah khamr, dan selanjutnya setelah selesai hajatnya Yahudi itu melakukan kembali perjalanannya. Berikutnya adalah ketika sampai pada padang pasir, kemudian karena dalam kondisi mabuk, jatuhlah orang Yahudi itu dari untanya hingga kemudian tidak sadar diri. Dan ketika sadar, baru tahu bahwa untanya telah hilang, bekalnya telah hilang, selimutnya, makanannya, minumannya, air, semuanya hilang bersama unta. Maka disitulah kemudian orang Yahudi tersebut memohon kepada Allah, meminta tolong kepada Allah supaya semuanya dikembalikan kepadanya, supaya ia selamat. Maka ia kemudian mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mengatakan, "Ya Robbi, ya Robbi, ya Robbi." Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan yang dimakannya adalah sesuatu yang haram, yang diminumnya adalah apa yang diharamkan Allah, yang dipakainya hal yang haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa ini? Maka sahabat semua, tertolaklah doa orang ini. Walaupun ia dalam kondisi musafir, walaupun ia dalam kondisi mengangkat tangan yang tinggi, yang itu memungkinkan untuk mudah diijabah doa, tetapi ketika semua yang dipakai haram, yang dimakan haram, yang diminum haram, maka tertolaklah doa itu. Maka binasalah ia dalam keadaan hina karena tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dari memakan makanan yang haram. Maka sahabat semua, bisa jadi jika doa kita belum diijabah, jika permintaan-permintaan kita belum dikabulkan oleh Allah, bisa jadi bukan karena Allah tidak mengabulkan, tapi bisa jadi karena terhalang oleh yang diharamkan oleh Allah pada diri kita. Maka marilah kita senantiasa yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari yang haram. Kita memohon kepada Allah untuk senantiasa dimudahkan mendapatkan rezeki yang diridhoi, yang halal, sehingga dengan demikian dimudahkan kita dalam beribadah, dikhusyukkan kita dalam beribadah, keluarga kita diselamatkan dunia dan akhirat, dan doa-doa kita dikabulkan. Demikian aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.